Hari ini aku akan berkolaborasi lagi dengan teman aku yang namanya Dokter Hana. Nah, Dokter Hana ini dia punya klinik kecantikan sendiri di daerah Surabaya, dan yang pasti pengalamannya dalam menangani pasien pasti sudah banyak. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Dokter Hana. Halo juga Dokter Alita. Nah, hari ini aku dan Dokter Hana akan membicarakan tentang topik kulit berminyak. Dan nanti ada rekomendasi produk juga dari Dokter Hana yang akan direkomendasikan untuk kalian yang mengalami kulit berminyak. Jadi, saksikan terus video ini. Nah, untuk pertanyaan pertama buat Dokter Hana, apa aja faktor penyebab orang itu bisa kulitnya berminyak? Halo, perkenalkan, nama saya Dokter Hana Carolina. Jadi pada kesempatan ini saya akan berkolaborasi dengan Dokter Alita untuk membahas mengenai kulit yang berminyak. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu apa aja faktor yang menyebabkan kulit itu jadi berminyak? Ya, jadi ada dua macam. Yang pertama itu endogen. Endogen itu maksudnya dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi contohnya dari genetik. Genetik itu artinya keturunan. Jadi biasanya kalau dari orang tuanya kulitnya tipenya yang berminyak, maka nanti keturunannya tuh anaknya gitu itu bisa kulitnya itu ikut berminyak seperti itu. Kalau masalah genetik sih nggak bisa diubah ya, karena itu memang sudah secara gen gitu. Ada juga hormonal. Jadi hormon itu contohnya kayak pada saat menstruasi kulit itu jadi berminyak seperti itu, atau mungkin dia juga ikut KB ya, seperti itu juga bisa menyebabkan kulit yang berminyak. Selain faktor endogen juga bisa disebabkan oleh faktor eksogen. Jadi faktor eksogen itu maksudnya faktor dari luar ya. Contohnya itu kelembapan udara. Jadi kalau semakin lembab udara, biasanya kulit kita sih makin berminyak gitu. Semakin kering udaranya, misalnya di hawa yang dingin, itu kulit kita lebih cenderung ke kering kayak gitu. Terus juga bisa karena krim. Jadi kalau misalnya kita salah pakai krim, itu kulit yang aslinya kita kering gitu bisa jadi berminyak atau berjerawat kalau kesalahan pakai krim. Jadi misalnya krimnya nggak cocok kayak gitu. Selain itu juga bisa dari makanan itu misalnya kayak kacang-kacangan, terus habis itu coklat, terus sering makan gorengan, itu juga bisa menyebabkan kulit kita jadi berminyak. Nah, masalah apa sih dok yang bisa terjadi pada orang-orang yang kulitnya berminyak? Jadi kita lanjut, pertanyaan kedua, masalah apa aja yang bisa kita alami jika kulit kita berminyak. Jadi yang pertama timbulnya komedo. Jadi komedo itu ada dua, ada yang blackhead sama whitehead. Kalau blackhead itu nama lainnya komedo hitam ya. Jadi dia tuh sifatnya terbuka, lebih gampang diambil. Kalau yang whitehead itu komedonya tertutup, biasanya warnanya putih. Kalau untuk diambil tuh susah gitu. Terus yang kedua itu juga bisa mudah berjerawat. Jadi produksi minyak yang berlebihan itu akhirnya kan numpuk ya di kulit wajah kita. Nah, karena numpuk itu akhirnya kan terjadi inflamasi. Setelah itu kuman-kumannya itu pada datang, akhirnya tumbuhlah jerawat seperti itu. Selain itu, yang ketiga ada juga bisa terjadi milia. Milia itu biasanya komedo yang whitehead tadi yang berkepanjangan jadi berbulan-bulan tidak diambil bisa jadi milia. Ya. Nah, dari dokter Hana ada tips nggak dok untuk mengatasi masalah kulit berminyak itu? Ya, jadi tips-tips untuk mengatasi kulit yang berminyak itu kita harus tahu penyebabnya dulu. Kenapa kulit kita berminyak? Misalnya karena hormonal. Hormonal kan biasanya karena KB gitu ya. Jadi kita juga harus bijak dalam memilih KB. Kalau memang sudah nggak cocok KB-nya, misalnya kita jadi mungkin berat badannya menambah, terus
kulitnya berminyak, berjerawat, ya kita harus ganti KB. Jadi itu bisa dikonsulkan ya mungkin ke dokter objinnya seperti itu. Terus kalau mensnya kurang teratur, lah itu kita juga harus mungkin rajin olahraga, terus jaga makanan, terus jangan stres supaya mensnya itu teratur. Kalau mens teratur, misalnya ini memang penyebabnya hormonal ya, jika mensnya diteraturin biasanya kulit yang berminyak itu juga akan membaik seperti itu. Selain itu juga harus jaga makanan. Kalau misalnya dulu sering makan kacang-kacangan terus coklat, itu harus dikurangi gitu. Biasanya juga karena alergi juga bisa alergi makanan, kayak contohnya banyak yang alergi ayam 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 yang suntik itu. Nah itu mungkin juga bisa harus dikurangi. Terus telur telur ayam itu juga banyak yang alergi. Telur ayam akhirnya jadi jerawatan, kulit berminyak, itu juga harus dikurangi seperti itu ya. Setelah itu kalau memang nggak cocok sama krim wajah, jadi kalau habis pakai krim gitu terus jadi berjerawat, terus berminyak kulitnya, itu kita harus mengganti krimnya. Jadi bisa dikonsultasikan ya ke dokter kecantikannya, itu krimnya nggak cocok, biasanya diganti gitu yang lebih cocok. Selain itu mungkin juga bisa rajin cuci muka ya, kalau pagi, kalau malam habis make up itu harus rajin cuci muka sampai bersih. Jadi jangan cuci itu, kadang-kadang orang banyak yang cuci pakai sabun mandi gitu, jadi cuci muka ya harus pakai sabun muka gitu, pakai face wash, face tonernya itu yang rajin. Terus juga rajin pakai krim malam sama krim pagi yang memang untuk kulit berminyak gitu. Nah, kalau dari Dokter Hana sendiri, apa nih dok rekomendasi produk yang dokter anjurkan, yang dokter sarankan untuk pemilik kulit berminyak? Rekomendasi produk ya, jadi biasanya kita kasih produk-produk yang memang oil free gitu. Jadi mulai dari face washnya, bahkan face wash, face toner, semuanya, dari krim pagi, krim malam itu biasanya kita kasih yang memang oil free. Dan juga biasanya kandungannya itu ada yang sulfurnya, ada AHA-nya, ada salicylic acid-nya. Itu fungsinya bisa mempercepat, mengempeskan jerawat, mengeringkan jerawat, sehingga jerawat itu bisa cepat sembuh kayak gitu. Terus juga disarankan untuk orang-orang yang mempunyai kulit yang berminyak dan berjerawat itu jangan pakai bedak yang padat, karena bedak padat itu biasanya pori-porinya ketutup ya, akhirnya dia malah berjerawat gitu. Jadi disarankan bedaknya yang tabur. Kalau bisa sih bedak tabur, tapi juga ada yang khusus bedak tabur untuk kulit yang berjerawat seperti itu. Terus juga tidak disarankan untuk pakai krim-krim yang golongan whitening gitu. Jadi lebih baik disembuhkan dulu jerawatnya, baru nanti kalau memang jerawatnya sudah membaik, baru kita boleh kasih krim-krim yang mengandung whitening gitu. Terus juga jangan pakai kayak BB cream, CC cream itu, atau foundation ya. Foundation itu kan padat banget, nanti pori-porinya juga tertutup. Kalau memang jerawatnya parah, kita tidak sarankan, karena setelah penggunaan foundation, BB cream itu orang-orang juga malah berminyak kulitnya gitu. Jadi memang untuk sehari-hari disarankan bedak tabur gitu. Nah, kalau menurut dokter Hana, penting nggak sih dok pakai krim siang, krim malam untuk orang yang kulitnya berminyak? Menurut saya malah itu penting banget ya. Jadi memang harus rajin cuci muka, harus rajin pakai krim pagi dan krim malam. Cuma itu pemilihan krimnya itu harus yang tepat. Kalau memang kulitnya berminyak, berjerawat, jadi harus pilih krim yang untuk acne dan oil free memang gitu. Terus kalau disarankan kalau pakai krim juga jangan sering kelupaan ya, jadi jangan setengah-setengah kalau pakai. Kalau bisa memang dalam jangka panjang agar hasilnya lebih maksimal.